Semalam kecoh pula persoalan adakah pemain-pemain baru Harimau Malaya ni berketurunan Malaysia. Tapi persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Saya faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ni. Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain warisan terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak Erick Thohir akan keluarkan satu statement. Dia akan cakap lah player ni asal daripada mana, keturunan mana. Balik kepada skuad kebangsaan kita, mengenali TMJ. Beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement, siap dengan hashtag mereka tak biasa. Er wordt veel gesproken over internationals in nou ja, Zuidoost-Azië, laten we het zo zeggen. Jouw naam viel daar ook? Komt veelvuldig voorbij. In Ja. combinatie met Maleisië. We weten van Mats Dijl dat dat is uitgezocht voor hem. Dat was niet dichtbij genoeg om international te worden. Weet je er iets van? Nou, dat zie je wel in zijn hoofd, dat hij er iets van weet. Ja, maar wat zie ik eruit als iemand die uit Maleisië komt? Nee, maar ja, als je Echt een Nederlander. We've worked so hard to be here. And we are in this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang FIFA Matchday bulan ini kembali menghadirkan kabar menggembirakan bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia meraih hasil cukup baik dari dua laga yang dimainkan. Sementara Malaysia juga tampil impresif dengan mencatat dua kemenangan beruntun atas Singapura dan Palestina. Hasil ini membuat tim Malaysia semakin percaya diri sekaligus memperketat persaingan di peringkat FIFA. Indonesia masih bertahan di posisi 118, sementara Malaysia naik ke 120, hanya terpaut 2 tingkat saja. Salah satu aspek menarik dalam persaingan dua negara ini adalah strategi naturalisasi pemain. Indonesia sudah lebih dulu mendatangkan banyak pemain keturunan Eropa, yang terbukti memberi dampak signifikan terhadap performa tim. Melihat keberhasilan itu, Malaysia pun mengikuti langkah serupa, meski dengan pendekatan berbeda. Jika Indonesia banyak mengandalkan pemain berdarah Belanda dan Eropa lainnya, Malaysia justru mendatangkan pemain asing dengan latar belakang Amerika Latin. Meski status kewarganegaraannya kerap diperdebatkan, performa mereka di lapangan cukup meyakinkan. Buktinya, kehadiran pemain naturalisasi tersebut langsung memberi dorongan instan pada skuad Harimau Malaya yang kini tampil lebih kompetitif. Selain strategi di lapangan, timnas Indonesia dikenal punya kebiasaan unik usai pertandingan, bernyanyi bersama supporter. Tradisi ini begitu ikonik karena lahir dari hubungan emosional panjang antara pemain dan pendukung. Beberapa kali Malaysia mencoba menirukan hal serupa. Namun, di laga terakhir melawan Palestina, mereka tampak bingung dan akhirnya hanya memberi penghormatan dengan tepuk tangan ke arah penonton. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi seperti bernyanyi bersama tidak bisa sekadar ditiru, karena butuh pendekatan emosional yang terbangun dari waktu ke waktu. Hal serupa terjadi dengan kebiasaan Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, yang kerap memberi motivasi di ruang ganti. Malaysia terlihat mencoba melakukan hal serupa melalui Sergio Aguero yang memberi semangat pada rekan setimnya. Ini, Indonesia bahkan memiliki tradisi baru di Stadion Gelora Bung Tomo. GBT seluruh pemain dan staf berkumpul di tengah lapangan untuk berdoa bersama sebelum kick-off. Tradisi ini tak hanya menambah kekuatan mental, tetapi juga memperlihatkan kekompakan timnas sebagai satu kesatuan. Ada kemungkinan Malaysia juga akan mengadopsinya di laga mendatang, meski nuansanya tentu berbeda. Melihat tren saat ini, rivalitas Indonesia-Malaysia dipastikan akan semakin ketat. Indonesia punya modal konsistensi serta pemain keturunan Eropa yang berkualitas, sementara Malaysia mulai menemukan identitas baru lewat suntikan tenaga dari pemain naturalisasi Amerika Latin. Dengan jarak peringkat FIFA yang kian tipis, bukan mustahil Malaysia menyalip Indonesia dalam waktu dekat. Namun, jika tim Garuda mampu menjaga konsistensi dan terus memperkuat tradisi khasnya, posisi mereka masih lebih aman.